Selamat pagi. Pada hari ini, Minggu 11 Oktober 2020, kita kembali beribadah walaupun kita dari tempat kita masing-masing. Tapi kita bersyukur ini bisa kita lakukan juga karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita mempersiapkan diri kita mengambil waktu teduh untuk kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Amin. Bapak Ibu semua, saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan menaikkan lagu yang berjudul Ku Berserah Kepada Allahku. Biarlah dimanapun atau dalam situasi apapun, di gunung tinggi atau di samudra raya, dalam taufan yang gelap pun Tuhan menjaga kita. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu ini, Ku Berserah Kepada Allahku. Berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihantar dan tak gentar. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ya, biarlah melalui pujian ini kita diingatkan bahwa Bapa Sorgawi terus menyertai kita semua. Bapak Ibu, kita akan memperhatikan beberapa pengumuman untuk pelayanan di minggu ini dan minggu depan. Dan untuk minggu depan kita akan melanjutkan eksposisi dari 1 Tesalonika. Kita akan dilayani oleh Bapak Dalpin Tanan. Ya, saya sendiri Bapak Ibu
biarlah kita bersama-sama mendoakan, biarlah persiapan pemberitaan firman bisa dipersiapkan dengan baik. Dan untuk di minggu ini, di hari ini khususnya untuk ibadah sekolah minggu, khususnya untuk nursery, Bapak Ibu, bagi orang tua yang memiliki anak yang bisa mengikuti kelas ini, Bapak Ibu bisa mengikutinya melalui channel YouTube Christ Chapel Manado, dan pengurus akan menyampaikannya kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, mari di tempat kita masing-masing, mungkin di keluarga kita bersama dengan sanak keluarga, mari sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari saling menyapa, saling berjabat tangan satu dengan yang lain, mari ucapkan selamat beribadah. Ya, biarlah siapapun yang bersama dengan kita bisa bersama-sama bersekutu, dan kalaupun sendiri, Bapak Ibu tetap yakin bahwa kita sebagai satu tubuh Kristus sedang berdiri di hadapan Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Mari kita masuk dalam panggilan ibadah. Kita akan bersama-sama membacakan Mazmur dari pasal 147 ayat 1 sampai 5. Haleluya! Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut namanya, nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Ya, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatannya, kebijaksanaannya tak terhingga. Itulah seruan pemazmur, dan itulah seruan kita bersama pada pagi ini. Mari bersama-sama kita kembali menaikkan pujian dari lagu yang berjudul Great is the Lord. Great is the Lord, He is holy and just. By His power we trust in His love. Great is the Lord, He is faithful and true. By His mercy He proved His love. Great is the Lord and worthy of glory. Great is the Lord and worthy of praise. Great is the Lord, now lift up your voice. Now lift up your voice. Great is the Lord. Great is the Lord. Great is the Lord, He is holy and just. By His power we trust in His love. Great is the Lord, He is faithful and true. By His mercy He proved His love. Great is the Lord and worthy of glory. Great is the Lord and worthy of praise. Great is the Lord, now lift up your voice. Now lift up your voice. Great is the Lord. Great is the Lord. Great are you, Lord, and worthy of glory. Great are you, Lord, and worthy of praise. Great are you, Lord, I lift up your voice. I lift up my voice. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Kita akan sama-sama berdoa, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kebesaran dan kemuliaan Tuhan yang Kau nyatakan kepada kami manusia yang berdosa.
Di dalam Yesus Kristus kami boleh datang kepada Bapa. Dan melalui Yesus Kristus kami boleh mendapatkan anugerah kebesaran-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Pada pagi hari ini kami menaikkan seruan kami bahwa ditinggikan dan dimuliakanlah Engkau. Karena sungguh Engkaulah Allah yang mulia, yang patut kami puji dan sembah. Inilah kami ya Tuhan umat-Mu, berdiri di hadapan-Mu, menaikkan syukur pujian kami. Kiranya Tuhan berkenan menolong dan memimpin kami, sehingga dalam ibadah ini nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan saja. Terima kasih ya Bapa di surga. Ini syukur kami, permohonan kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, kita akan melanjutkan penyembahan kita kepada Allah yang mulia. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk memuji Dia dengan menyanyikan lagu yang berjudul Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu bergam, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang amat mendukung anak-Nya. Tiada terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan, jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Demikianlah kita menyatakan bahwa Dialah Tuhan Sang Raja Mulia. Dialah Tuhan yang Maha Kuasa. Selanjutnya kita akan bersama-sama menaikkan pujian untuk sama-sama mengekspresikan bagaimana pujian kita kepada Allah yang besar, kepada Allah yang mulia, dan Allah yang Maha Kuasa ini. Mari bersama-sama kita memuji Dia. Kita menyanyikan lagu yang berjudul Kami Puji dengan Riang.
Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu. Agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu. Para malaikat surya naikkan puji bagi-Mu. Padang, hutan, dan samudra, bukit, gunung, dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Mari kita pun memuji dengan suara menggegah, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tegak. Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang. Ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Tuhan memanggil kita kepada iman dan pertobatan. Kita akan bersama-sama membacakan pengakuan iman komunal. Untuk saat ini kita akan membacakan dari Katekismus Kecil Westminster, pertanyaan 61 dan 62. Apakah yang dilarang melalui perintah keempat? Perintah keempat melarang pengabaian atau kecerobohan terhadap kewajiban-kewajiban yang dituntut olehnya, mencemarkan hari itu dengan kemalasan, atau melakukan apa yang berdosa dengan pikiran, perkataan, atau perbuatan terkait pekerjaan atau rekreasi duniawi kita. Apakah alasan-alasan yang diletakkan kepada perintah yang keempat? Alasan-alasan yang diletakkan kepada perintah yang keempat adalah Allah mengizinkan kita 6 hari dalam seminggu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Ia mengaruniakan keistimewaan pada hari ke-7. Ia sendiri memberi teladan dan Ia memberkati hari Sabat. Selanjutnya Bapak Ibu, kita bersama-sama akan membacakan pengakuan dosa komunal. Bapak Ibu akan membaca pengakuan kita bersama yang ada di layar. Dan Bapak Ibu, selain kita membacanya, mari kita benar-benar merenungkannya, pengakuan yang akan kita bacakan ini. Kami mengaku, ya Allah Maha Pengasih, bahwa kami bukan kumpulan orang suci, melainkan persekutuan orang berdosa. Kami orang-orang yang telah diampuni, yang masih memerlukan pengampunan. Kami berdosa secara perbuatan maupun kelalaian,
dengan mencemarkan hari Sabat yang Engkau kuduskan. Ampunilah kami demi Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih, Engkau terus bersabar atas kami. Engkau belum selesai berperkara atas kami. Malahan, Engkau terus membentuk kami menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu, Yesus Kristus, sembari kami mengaku dosa kami di dalam nama-Nya. Amin. Bapak Ibu, diberikan waktu kepada kita masing-masing untuk berdoa di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan pelanggaran kita yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita mengambil waktu ini untuk sungguh-sungguh datang kepadanya, mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dengarkanlah jaminan pengampunan dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Biarlah ketika kita mendapatkan kesempatan untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan, itu sungguh-sungguh boleh menjadi bagian dalam hidup kita untuk kita bisa taat dan mau mengambil komitmen hidup berkenan bagi Dia. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan dengan doa syafaat dan saya akan pimpin untuk doa ini. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami bersyukur ya Bapa di surga. Pagi ini kami mendapatkan kesempatan untuk kembali beribadah. Kami menaikkan pujian kami menaikkan doa kami kepadamu. Kami bersama-sama membacakan pengakuan iman kami kepadamu. Kami bersama-sama sebagai satu komunitas orang percaya mengaku dosa kami di hadapan-Mu. Dan kami sebagai pribadi lepas pribadi juga sungguh-sungguh boleh dengan sadar mengaku dosa kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan ini ya Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan merupakan ekspresi yang sungguh-sungguh keluar dari hati kami yang bersyukur dan kagum akan Engkau. Bapa di dalam surga, kami mohon Engkau terus yang menuntun ibadah yang kami lakukan ini. Dalam pemberitaan firman yang akan dilakukan sebentar, biarlah Tuhan yang menolong dan menyertai. Kami juga memohon Tuhan, Engkau memimpin dan memberkati ibadah-ibadah yang dilakukan di setiap gereja di hari ini, di kota Manado ini, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Biarlah ya Tuhan Engkau berbelas kasih, supaya kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh dinyatakan dengan jelas, dengan penuh kuasa boleh mengubahkan hati orang-orang yang mendengarkannya. Bapa di dalam surga, kami mohon Engkau memimpin dan menolong setiap hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan pakai mereka untuk menjadi alat-Mu, memperdengarkan kebenaran-Mu, kehendak-Mu bagi dunia ini. Bapa di dalam surga, pada pagi ini kami berdoa untuk jemaat Christ Chapel Manado dengan segala pergumulan yang Tuhan izinkan boleh terjadi. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Sekiranya ada yang bergumul dengan kesulitan hidup, pada saat ini mungkin kami tidak bisa sebut satu persatu apa pergumulan itu. Tapi biarlah kiranya Tuhan, mereka yang sedang berdoa juga di rumah masing-masing yang sedang tertunduk, menundukkan kepala di hadapan-Mu. Tuhan, hadirlah bersama-sama dengan mereka. Berikan satu keyakinan bagi mereka bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Supaya melalui pergumulan kesulitan hidup yang terjadi ini,
Mereka tetap memiliki satu pengharapan di dalam Engkau. Dan mereka terus memiliki satu kerinduan untuk menyenangkan Engkau saja. Demikian juga ya Tuhan, ketika ada mungkin yang bersuka cita dalam berbagai macam proses yang mereka alami, kami mohon juga Tuhan menolong mereka. Biarlah sukacita yang dirasakan oleh setiap umat-Mu boleh Tuhan sempurnakan. Supaya mereka boleh dengan sungguh-sungguh kembali menaikkan syukur kepada Engkau yang memberikan berkat, yang menolong dan memimpin mereka. Biarlah Tuhan, nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Nama Tuhan yang dihormati dan dimuliakan dalam setiap pergumulan umat-Mu ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk penginjilan-penginjilan yang terus dilakukan di berbagai tempat saat ini. Dalam konteks pandemi seperti ini ya Tuhan, kami berdoa, biarlah kebenaran gema Injil boleh juga terus diperdengarkan oleh setiap hamba-hamba Tuhan, setiap para penginjil yang Tuhan percayakan. Tolonglah ya Tuhan, walaupun mungkin memanfaatkan media virtual untuk menyampaikan pesan Injil itu dimanapun ya Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasih, menolong para pendengar untuk memiliki satu kelembutan hati. Roh Kudus bekerja bagi mereka, sehingga mereka boleh melihat dan merasakan kebesaran Kristus, kemuliaan Kristus yang bekerja bagi kami di dalam dunia ini. Dalam surga, biarlah Tuhan yang menolong dan memimpin setiap daya upaya yang perlu dilakukan untuk pekabaran Injil dimanapun itu berada ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, dari pusat hingga ke daerah. Dalam setiap kebijakan-kebijakan, dalam beberapa waktu ini, ada kebijakan undang-undang cipta kerja. Kami mohon biarlah Tuhan yang terus menolong untuk setiap dinamika dalam meresponi undang-undang ini. Biarlah Tuhan campur tangan supaya masyarakat boleh dengan hikmat bijaksana meresponinya ya Tuhan. Dan demikian juga untuk para pemangku yang memutuskan dan akan menjalankan program ini, undang-undang ini. Biarlah Tuhan campur tangan supaya hikmat bijaksana boleh menjadi bagian pada pemerintah kami, sehingga bisa menuntun dan menolong setiap warga menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab, dan kami boleh bersama-sama hidup sebagai satu bangsa yang terus menjunjung tinggi kehidupan berbangsa ini ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan juga untuk proses pilkada yang akan dilakukan di akhir tahun ini. Segala proses yang ada kami mohon, biarlah Tuhan campur tangan, supaya setiap para pemimpin yang akan Tuhan tempatkan di berbagai macam posisi ini, biarlah Tuhan yang menolong dan menyertai mereka, supaya mereka memiliki hati yang mau benar-benar menolong dan mensejahterakan masyarakat. Terima kasih ya Bapa di surga. Ini doa syafaat kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pada saat ini kita kembali diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita. Mari kita persembahkan yang terbaik yang kita miliki untuk Tuhan. Sambil kita mempersiapkannya, saya akan membacakan dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menolong kita untuk mengerti bagaimana sikap hati kita ketika kita memberikan persembahan syukur. Sambil kita memberikan persembahan syukur kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Sebab Tuhan Baik.
masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami dalam ibadah kami pada saat ini. Kami diberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam memberikan persembahan syukur. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan syukur. Berkatilah ya Tuhan, supaya kami boleh beroleh hati yang sungguh-sungguh mengerti bahwa seluruh kehidupan kami adalah wajib kami persembahkan kepada Engkau. Kami telah memberikan rupiah kami ya Tuhan, dan biarlah Engkau memberkatinya, menolong supaya persembahan ini boleh dikelola dengan sebaik-baiknya. Berkatilah juga ya Tuhan untuk setiap yang masih ada pada kami. Biarlah itu boleh kami pergunakan untuk sebaik-baiknya dalam mengerjakan tanggung jawab kami sebagai penata layan yang Tuhan percayakan kepada kami. Ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, dan kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kali ini kita akan dilayani oleh Bapak Philip Manurung dari Tesalonika. Pembacaan yang akan direnungkan bersama dari Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Selamat mengikuti pemberitaan firman. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dimanapun kita berada. Telah kita naikkan beberapa pujian dan kita juga telah banyak berdoa, dan sekarang waktunya kita untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan kembali dan perenungan di dalam sebuah khotbah. Saudara-saudaraku, kita masih terus berada di masa pandemi yang berlarut-larut seperti ini. Tidak terasa sudah hampir 7 bulan kita tidak baku dapa. Tetapi kita masih terus layak untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Dia terus memelihara kehidupan kita, menyertai langkah-langkah kaki kita. Dan bukan hanya secara jasmani, tetapi juga Tuhan memelihara hidup kita secara rohani, yaitu melalui firman dan khotbah yang senantiasa diberitakan melalui ibadah-ibadah online seperti ini. Saudara-saudaraku yang terkasih,
Saya percaya setiap daripada kita pernah merasakan kerinduan. Dan khususnya ketika kita tidak bisa berjumpa tatap muka dengan saudara-saudari kita di dalam Kristus, kita merindukan mereka. Pertanyaannya saudara-saudaraku, apa yang biasanya Anda lakukan bila Anda merindukan seseorang? Saya mau menceritakan ada seorang pria paruh baya yang baru saja selesai berdoa di kamarnya dengan berlutut. Tetapi belakangan ini, pria ini tidak bisa bangkit dengan cepat karena akibat luka-luka ataupun memar-memar dan pukulan deraan yang dia terima semakin melumpuhkan, menyulitkan tubuhnya. Dan di kamar itu, yaitu di rumah Aquila dan Priscilla di Korintus, Rasul Paulus bergumul sambil menantikan kedatangan Silas dan Timotius. Rasul Paulus menantikan kedua teman rekan sekerjanya ini. Oleh karena kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17, kita tahu bahwa Paulus terpisahkan dari kedua rekannya ini karena jemaat di Berea memaksa Paulus untuk berangkat ke Athena. Tetapi sebelum dia berangkat dan terpisahkan dari kedua rekannya ini, Paulus memberi pesan kepada mereka supaya keduanya bisa sebisa mungkin kembali ke wilayah Makedonia dan untuk datang ke Tesalonika memperhatikan keadaan jemaat di sana. Rasul Paulus sangat mengkhawatirkan akan jemaat yang baru dirintisnya itu. Jadi beberapa hari, beberapa minggu berlalu, dan pada malam itu pintu kamar diketuk. Aquila datang dan mengatakan ada 2 orang tamu yang mencari Paulus. Nah, kita bisa membayangkan itu. Ketika Paulus akhirnya bertemu kembali dengan Silas dan Timotius. Silas dan Timotius melupakan bahwa debu masih melekat di pakaian mereka akibat bepergian jauh. Tetapi mereka langsung berangkulan, mereka langsung berpelukan dan saling haru dan saling sukacita. Dan sukacita Paulus terlebih semakin bertambah setelah dia mendengar laporan yang dibawa oleh Timotius. Timotius melaporkan suatu kabar baik, jemaat Tesalonika dalam keadaan yang baik dan mereka tetap bertahan di dalam Injil. Tuhanlah yang memelihara iman dan kasih mereka sekalipun di tengah-tengah penganiayaan. Maka Paulus terpikir untuk segera menulis surat penggembalaan kepada jemaat di Tesalonika dan kita melihat di dalamnya bahwa Paulus mengungkapkan kerinduannya kepada mereka, tetapi juga Paulus mengungkapkan doa-doanya kepada jemaat yang dikasihinya itu. Dan itulah yang akan kita baca dalam bagian surat Tesalonika pada hari ini. Kita telah sampai di pasalnya yang ketiga dan kita akan melihat membaca ayatnya ke-6 sampai dengan yang ke-13. Saya akan membacakannya bagi kita semua. 1 Tesalonika pasal 3 ayatnya ke-6. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan, sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. 10. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kami bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu
supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa kembali. Bapa Surgawi, Engkau yang terus memperkenankan kami untuk menyelenggarakan suatu ibadah secara online, tanpa tatap muka secara langsung dengan saudara-saudari kami di dalam Kristus. Tetapi Engkau mengetahui kerinduan setiap daripada kami untuk berjumpa, untuk bertemu tatap muka satu sama lain. Biarlah Tuhan pada waktu-waktu ini, sembari kami menggumulkan akan kerinduan kami itu, kami juga membaca akan bagian yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Dan kami membaca akan kerinduan yang sama, tolonglah kami supaya kami dapat memahami apa yang melatar belakangi dan apa yang menjadi kerinduan-Mu yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini. Terpujilah nama Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang memimpin kami sepanjang pendengaran kami akan khotbah ini. Dan biarlah Roh Kudus bekerja membukakan hati kami sebagaimana yang Tuhan telah tetapkan menurut rencana kasih-Mu yang kekal itu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Jadi hari ini kita akan membaca bagian pasal yang ketiga, melanjutkan paruh yang berikutnya. Saudara-saudaraku, apakah yang kita baca pada hari ini? Secara sederhana bagian yang kita baca, kalau kita mau selidiki, kita mau bagi, sesungguhnya terdiri dari dua bagian pokok. Pokok yang pertama, pokok utama yang pertama adalah mengenai isinya ucapan syukur, ungkapan syukur dan kerinduan Rasul Paulus terhadap jemaat di Tesalonika. Itulah yang kita baca dari ayat ke-6 sampai dengan yang ke-9. Lalu kemudian itu dilanjutkan dengan paruh yang kedua, dengan bagian pokok yang kedua, yang isinya kalau kita baca berisi tentang doa-doa Paulus atas jemaat Tesalonika. Jadi dua struktur ini sebuah struktur saudara-saudaraku yang terdiri dari dua bagian. Pertama kerinduan Paulus, lalu kemudian dilanjutkan dengan doa Paulus atas kerinduannya itu. Saudara-saudaraku, dari struktur ini kita bisa menyimpulkan suatu kenyataan atau suatu logika rohani yang dipikirkan oleh Paulus. Bahwa ketika Paulus merindukan seseorang, dia mendoakannya. Ketika Paulus merindukan jemaat Tesalonika, dia mendoakannya. Dan oleh karena itu kita juga bisa menyimpulkan yang sebaliknya. Semakin Paulus mendoakan seseorang atau jemaat, semakin dia merindukan mereka pula. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini merupakan suatu prinsip yang kita lihat dan kita amati di dalam surat-suratnya Paulus. Kita melihat itu di dalam suratnya Filipi. Dan kita juga sekarang melihatnya di dalam surat Tesalonika. Dan saya ingin kita untuk berhenti sejenak dari melihat struktur seperti ini dan kita bertanya, bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita merindukan seseorang, kita mendoakan orang itu juga? Ketika kita terpikir dengan orang-orang yang dulu pernah bersama-sama dengan kita tetapi sekarang dia terpisahkan secara geografis, apakah kita mendoakan mereka? Saya sudah katakan saudara-saudaraku, hampir 7 bulan kita tidak baku dapa, tidak bertemu tatap muka. Di antara saudara-saudari kita sesama orang Kristen, bahkan sesama anggota gereja. Tentu kita merindukan mereka. Tetapi apakah kita ingat untuk mendoakan mereka? Apakah kita juga berdoa bagi mereka dalam segala pergumulan pada masa pandemi ini? Nah, saudara-saudaraku, kita akan menyelidiki, ada dua pokok utama, kita akan mencermati satu persatu, kita akan melihat apa yang sebenarnya disingkapkan di bagian pertama dan di bagian yang kedua. Dan tentunya pertama-tama kita akan melihat bagian pokok yang pertama, yaitu mengenai ungkapan syukur, sukacita, dan kerinduan hati Paulus terhadap jemaat di Tesalonika. Dan itu dimulai dengan ayatnya yang ke-6. Apa yang kita baca di dalam ayat ke-6, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku? Di situ Paulus menyatakan sukacitanya karena kedatangan Timotius. Kedatangan Timotius membawa Injil, membawa kabar baik.
Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, Timothy has brought us good news of your faith and love. Timotius datang kembali dan membawa kabar yang menggembirakan. Kata kerja yang dipakai dalam bahasa aslinya adalah iungalisemeno. Ini berasal dari dasar kata iung angelo. Dari situ kita menemukan istilah Injil. Dan Injil berarti adalah kabar baik. Saudara-saudaraku, Injil selalu merupakan kabar baik mengenai Allah yang mengerjakan sesuatu bagi umatnya. Injil bukan berarti berfokus pada apa yang bisa dikerjakan oleh manusia, tetapi Injil berfokus pada apa yang dikerjakan oleh Allah atas inisiatifnya bagi umatnya. Saudara-saudaraku, itulah yang kita lihat. Dan jika sekarang kita membaca bagian ini dalam hal jemaat Tesalonika, apakah kabar baiknya? Timotius datang membawa kabar yang menggembirakan, kabar yang baik bahwa Allah memelihara iman dan kasih jemaat Tesalonika. Allah memelihara iman mereka di tengah-tengah penganiayaan. Dan di ayat yang sama, saudara-saudaraku, kita juga melihat sukacita Paulus. Dan Paulus menyampaikan sukacitanya dalam perkataan yang seperti ini. Bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami. Dan ingin untuk berjumpa dengan kami. Di dalam bahasa Inggrisnya itu suatu perkataan, you think kindly of us. Engkau memikirkan hal-hal yang baik mengenai kami. Tentu saudara-saudaraku, siapa di antara kita tidak senang jikalau kita mengetahui ada orang di luar sana yang merindukan kita dan senantiasa membicarakan hal-hal yang baik mengenai kita. Paulus juga demikian, dia senang, dia bersuka ketika dia mengetahui bahwa orang-orang Tesalonika masih terus membicarakan dia dan membicarakan hal-hal yang baik mengenai dia. Tetapi kalau kita melihat saudara-saudaraku lebih dalam lagi, ada alasan yang lebih mendasar. Kenapa Paulus patut bersukacita ketika jemaat mengingat hal-hal yang baik tentang dia. Saudara-saudaraku, sejak dari awal kekristenan, iblis selalu berusaha untuk membuyarkan, untuk menghancurkan berita Injil. Dan bagaimana dia melakukannya? Dia mengirim, dia mengutus antek-anteknya, yaitu guru-guru palsu. Paulus khawatir, sepeninggal dia atas jemaat Tesalonika, ketika dia meninggalkan jemaat Tesalonika, akan ada guru-guru palsu yang datang ke kota itu dan mengajarkan Injil yang berbeda, Injil yang lain, Injil yang palsu. Ada kemungkinan akan hal itu. Dan kita tahu itu terjadi di Galatia. Oleh karena itu saudara-saudaraku, bahwa ketika Timotius datang dan menyampaikan bahwa orang-orang Tesalonika masih mengingat yang baik tentang Paulus, Paulus bersukacita. Logikanya adalah seperti ini. Jikalau jemaat Tesalonika termakan akan Injil yang palsu itu, maka mereka tidak akan lagi menghargai, menghormati terhadap pribadi Paulus. Ini saling berkaitan. Ya, integritas Injil berkaitan dengan integritas dari pemberita Injilnya. Jikalau jemaat Tesalonika menghargai Paulus, itu berarti bahwa mereka masih berpegang kepada Injil yang sejati. Dan ternyata jemaat Tesalonika masih think kindly of Paul. Mereka mengingat kebaikan-kebaikan Paulus. Nah, itu berarti bahwa mereka masih berpegangan kepada Injil yang asli, Injil yang sejati. Dan sudah saya katakan Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bahwa kedatangan Timotius membawa kabar baik. Dan kabar baik itu menimbulkan sukacita dan penghiburan bagi Rasul Paulus. Kita membaca bagaimana Paulus mengekspresikan ungkapan syukur dan penghiburannya itu di ayat ke-7. Kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Paulus dihiburkan karena jemaat Tesalonika tetap setia mengikut Tuhan. Dan bukan hanya dia merasa dihiburkan, tetapi kita mendapat kesan bahwa Paulus
disegarkan kembali, jiwanya disegarkan kembali. Paulus melanjutkan di dalam ayat ke-8. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Seolah-olah Paulus mau mengatakan bahwa dia tiba-tiba merasa segar kembali, merasa hidup, alive kembali. Setelah dia mendengar kabar tentang kesetiaan jemaat Tesalonika mengikut Tuhan. Tubuhnya yang sudah layu, tubuhnya yang sudah sakit karena mendapatkan banyak dera dan pukulan, tiba-tiba seperti mau melompat, merasa live, hidup, demi mendengar tentang berita kesetiaan jemaat Tesalonika. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah yang menghibur kita ketika kita mengalami kesesakan? Apakah yang dapat membuat kita merasa disegarkan di tengah-tengah segala kesukaran yang kita alami? Apakah kabar tentang pertumbuhan rohani dari teman atau rekan kerja kita yang dulu menyukakan hati kita? Apakah berita tentang dulu anak murid kita yang nakal sekarang bertobat dan bahkan sekarang menjadi hamba Tuhan, apakah itu cukup untuk mengalahkan segala kekecewaan yang kita alami sepanjang hari itu? Berita tentang kesetiaan jemaat, berita tentang pertobatan orang-orang kudus, itu menyukakan Paulus. Dan pertanyaan yang lebih penting lagi, saudara-saudaraku, apa yang biasanya menjadi hiburan kita ketika mengalami kesesakan? Apa yang kita cari biasanya? Jikalau kita mau mengatakan bahwa kita mencari hiburan berupa waktu liburan, atau mungkin shopping bisa memuaskan dan menyegarkan jiwa kita, atau mungkin gadget baru, mobil baru, sepeda motor baru, rumah baru, pacar baru. Atau mungkin ada orang-orang tertentu yang merasa terhiburkan kalau dia mendapat berita tentang promosi kenaikan pangkat. Atau mungkin ada orang-orang tertentu yang dihiburkan kalau dia itu mendapatkan komentar-komentar yang positif di akun media sosialnya. Jika kita mengatakan bahwa kita dihiburkan dengan segala hal itu, mari saya beritahu saudara-saudaraku, memang hal-hal yang fana dapat memberi kesegaran dan penghiburan untuk sementara waktu. Tetapi semuanya itu memiliki masa kadaluarsa. Dan setelah beberapa saat, saudara-saudaraku, kita akan kembali merasa kesesakan. Kita akan merasa terkucilkan. Tetapi sukacita dan penghiburan yang long lasting selalu terkait dengan hal-hal yang bernilai kekal. Mari kita mencari hal-hal yang bernilai kekal, karena itulah yang memuaskan kita di sepanjang waktu. Saudara-saudaraku terkasih, jadi itulah yang kita lihat sebagai topik utama atau bagian pertama dari ayat 6 sampai dengan ayat ke-9. Nah, sekarang kita akan melihat ayat ke-10 dan ke-13, yaitu topik utama yang kedua, yaitu berisi tentang pokok-pokok doa yang dinaikkan Paulus untuk jemaat Tesalonika. Nah, sekali lagi kita melihat di bagian pertama tadi tentang kerinduan Paulus terhadap jemaat Tesalonika. Dan sekarang kerinduan itu dikonversi menjadi doa-doa. Dan setidaknya saudara-saudaraku, kalau kita melihat dari ayat 10 sampai dengan ke-13, kita melihat ada 3 pokok doa oleh Paulus. Dan kita perlu untuk mencermatinya satu persatu. Kita perlu untuk memahami ketiga pokok doa ini, supaya kita pun bisa menirunya ketika kita merasa merindukan akan orang-orang kudus. Sebagai pokok doa yang pertama, saudara-saudaraku, itulah yang kita baca di dalam ayat ke-10 sampai dengan yang ke-11. Dikatakan bahwa Paulus berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu face to face, muka dengan muka. Ayat 10 dan 11 secara sederhana intinya bahwa Paulus berdoa supaya Tuhan membuka jalan, supaya akhirnya Paulus bisa berjumpa muka dengan jemaat Tesalonika yang dikasihinya. Pertanyaannya, mengapa yang pertama Paulus menaikkan doa seperti itu? Doa ini, saudara-saudaraku, kalau kita lihat dilandasi dari sebuah kesadaran
bahwa selama ini iblis mencegah Paulus untuk bertemu dengan jemaat Tesalonika. Paulus melihat biang kerok kenapa dia terpisahkan daripada jemaat yang dikasihnya adalah karena iblis. Itulah yang kita baca di dalam pasal yang kedua ayat 18. Iblislah yang menghasut orang-orang Yahudi fanatik di Tesalonika untuk menyerang orang-orang Kristen. Iblislah yang menghasut supaya pemerintah juga itu menggagalkan segala penginjilan yang terjadi di wilayah itu. Tetapi Paulus juga sadar dan kita pun tahu bahwa Allah mengizinkan hal-hal seperti itu terkadang terjadi. Allah mengizinkan penganiayaan itu terjadi. Allah mengizinkan keterpisahan itu terjadi. Tetapi sekali lagi Paulus menyadari penuh bahwa kehendak Tuhan sesungguhnya adalah supaya jemaat bisa berkumpul, bertatap muka, bersekutu bersama di dalam Tuhan. Paulus menyadari betul bahwa inilah yang menjadi kehendak Allah yang kekal, supaya umat Kristus dipersatukan, berkumpul dan menaikkan pujian, beribadah bersama-sama di hadapan Allah. Di dalam bayangan Paulus yang kita temukan di dalam Tesalonika, dia selalu merujuk kepada suatu pemandangan yang terjadi di jauh di masa depan, di Yerusalem yang baru, di langit dan bumi yang baru, di mana seluruh orang percaya itu, orang-orang kudus berkumpul di dalam kerajaan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, Paulus berdoa supaya dia bisa bertatap muka kembali dengan jemaat. Apakah kita juga berdoa demikian? Sepanjang bulan-bulan kita terpisahkan, adakah di antara kita berdoa supaya Tuhan kiranya membuka jalan, agar jemaat Christ Chapel bisa berjumpa kembali, bisa bertatap muka kembali? Mari kita mengerti kerinduan ini saudara-saudaraku. Karena kerinduan ini juga adalah kerinduan yang terus diwariskan dari zaman ke zaman oleh orang-orang kudus. Di dalam Alkitab misalnya kita membaca penulis Ibrani mengatakan jangan kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena dia tahu betul bahwa orang-orang Kristen umat Tuhan harus berkumpul, harus bertatap muka. Dan bila kita mengamati sejarah kekristenan saudara-saudaraku, di setiap zaman selalu ada penghalang supaya orang-orang Kristen tidak berkumpul beribadah bersama. Tetapi di sepanjang zaman pula orang-orang Kristen yang percaya berusaha, bergiat, menyusun strategi, mencari cara, memutar akal supaya bisa berkumpul beribadah. Kita melihatnya dari sejak zaman kekristenan mula-mula, di mana orang-orang Kristen ketika itu ditindas di bawah penganiayaan kekaisaran Romawi. Dan siapa yang didapati beribadah di atas permukaan tanah, mereka diseret dan mereka dijebloskan ke dalam penjara. Tetapi orang-orang kudus tidak mengatakan kepada diri mereka, oke, kalau begitu untuk sementara waktu, lebih baik kita beribadah di rumah saja. Mereka tidak mengatakan demikian. Mereka putar akal saudara-saudaraku. Mereka berdoa bergumul supaya Tuhan buka jalan. Dan mereka mendapat hikmat, mereka turun ke bawah tanah. Jikalau di permukaan tanah tidak aman, mereka turun ke bawah tanah. Mereka berkumpul di katakombe, yaitu kuburan-kuburan bawah tanah. Ketika pemerintah melarang, mereka turun ke bawah tanah. Dan itu juga yang kita lihat saudara-saudaraku ketika zaman rezim pemerintahan komunis di China. Di mana orang-orang Kristen yang waktu saat itu masih segelintir, tetapi pemerintah sangat menindas mereka. Tetapi kita tidak melihat bahwa orang-orang Kristen itu mengatakan lebih baik kita beribadah sendiri-sendiri saja dulu. Tidak, mereka selalu terdorong dengan suatu dorongan yang sakral yang kudus untuk berkumpul dengan saudara-saudari seiman di dalam Kristus. Dan apa yang mereka lakukan sekali lagi ketika di permukaan tanah mereka terancam, mereka turun ke bawah tanah. Maka itulah yang terkenal zaman di mana gereja-gereja bawah tanah banyak terdapat di China. Saudara-saudaraku, apakah kita merasakan kerinduan yang sama? Apakah kita memahami kehendak Allah supaya umat Kristus berkumpul bersama? Dan oleh karena itu Paulus, saya katakan kita melihat Paulus berdoa supaya itu terjadi. Paulus berdoa supaya Tuhan buka jalan. Apa motivasi Paulus sehingga berdoa demikian? Kenapa Paulus sangat getol? Kenapa Paulus sangat
bersikeras harus berjumpa tatap muka. Bukankah sudah ada Timotius yang menjadi perantara? Tetapi Paulus pengen berjumpa. Apa yang menjadi motivasinya? Apakah kalau dia berjumpa kembali dengan jemaat Tesalonika, dia akan mendapat uang lebih daripada mereka? Apakah jika dia berjumpa, bertemu tatap muka, maka dia mendapatkan kekuasaan dan otoritas yang belum dia dapatkan? Tentu bukan seperti itu, saudara-saudaraku. Tetapi motivasi kenapa Paulus sungguh sangat ingin bertemu tatap muka, fellowship bersama dengan jemaat Tesalonika, dia sendiri mengatakannya di dalam ayat ke-10. Yaitu supaya aku bisa menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Menarik ya. Motivasinya adalah untuk menambahkan apa yang kurang pada iman mereka. Saudara-saudaraku, kita tidak tahu persis apa yang dilihat oleh Paulus, apa yang dinilainya masih kurang pada jemaat Tesalonika. Kita hanya bisa menduga. Tetapi kita bisa menduga bahwa yang kurang itu berkaitan dengan doktrin eskatologi. Ini salah satu penafsiran. Kenapa begitu, saudara-saudaraku? Karena kalau kita melihat di seluruh surat-surat Tesalonika, surat 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, itu selalu Paulus menyisipkan ajaran tentang akhir zaman, tentang eskatologi. Jadi itu pokok doa yang pertama. Pokok doa yang kedua, saudara-saudaraku, yang dinaikkan Paulus sebagai respon terhadap kerinduannya kepada jemaat Tesalonika. Kita temukan di ayat yang ke-12. Di situ Paulus mengatakan, aku berdoa agar Tuhan melimpahkan kepadamu kasih terhadap sesama orang Kristen. Dan bukan hanya kepada sesama saudara-saudari di dalam Tuhan, tetapi kasih terhadap semua orang. Saya tahu, saudara-saudaraku, saya sadar bahwa ini mungkin terdengar klise bagi banyak orang Kristen. Perintah untuk mengasihi, kita sudah telah mendengarnya ribuan kali mungkin semenjak kita jadi orang Kristen. Kamu harus mengasihi, kamu harus menunjukkan kasih, kamu harus saling mengasihi. Tetapi saudara-saudara, mungkin kita tidak mengerti betapa signifikan perintah ini. Dan seberapa ini berharga perintah ini. Tuhan Yesus sendiri yang menaruh landasan tentang perintah saling mengasihi. Dan Tuhan, saudara-saudaraku, ketika mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-13, di ayat 35 Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Jadi, bagi Tuhan Yesus, perintah untuk saling mengasihi ini dikaitkan dengan identitas orang Kristen itu sendiri. Dengan identitas murid Kristus. Jangan sebut dirimu sebagai murid Kristus jika engkau tidak menunjukkan saling mengasihi. Ini adalah perintah yang sangat fundamental. Dan saya percaya semua murid-murid Kristus, terutama para rasul, memegang erat-erat perintah ini dan mereka menjalankannya. Dan bahkan Rasul Petrus, saudara-saudaraku, di tempat yang lain ketika dia semakin menggumulkan, kenapa sih Tuhan menempatkan perintah saling mengasihi ini sebagai yang utama? Rasul Petrus menggumulkannya dan menemukan bahwa kasih adalah puncak dari kedewasaan rohani seorang Kristen. Kasih adalah puncak dari kedewasaan rohani murid Kristus. Dia menulis di dalam 2 Petrus pasal yang pertama. Di situ kita menemukan suatu rumusan, formula tentang spiritual formation Petrus. 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-7. Paulus menasihati. Tambahkanlah kepada imanmu kebajikan. Kepada kebajikan tambahkanlah pengetahuan. Kepada pengetahuan tambahkanlah penguasaan diri. Kamu pengen tahu, tapi kamu harus kuasai diri. Supaya tidak semua kamu perlu tahu. Kepada penguasaan diri tambahkanlah ketekunan. Tekunlah untuk menguasai diri. Kepada ketekunan tambahkanlah kesalehan. Tetapi belum berhenti. Kepada kesalehan tambahkanlah kasih kepada sesama saudara. Kasih kepada sesama orang-orang Kristen. Tetapi yang terakhir, dan kepada kasih kepada saudara-saudara Kristen, tambahkanlah kasih kepada semua orang. Kasih yang universal. Jadi kita melihat kasih merupakan puncak daripada pertumbuhan rohani, puncak daripada kedewasaan rohani yang dijalani oleh Rasul Petrus dan diajarkannya.
hendaklah kamu saling mengasihi. Paulus mendoakannya supaya jemaat Tesalonika semakin saling mengasihi. Dan di antara murid-murid Kristus yang mula-mula, saudara-saudaraku, kita tentu setuju mengatakan bahwa Rasul Yohanes merupakan salah satu yang menekankan pentingnya perintah saling mengasihi. Dia sendiri yang dikatakan oleh Injil bahwa dia adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan. Dia mendapatkan anugerah yang lebih daripada saudara-saudaranya. Dan oleh karena itu dia menunjukkan karakter yang sangat mengasihi orang, terlepas dari dia orang Kristen atau bukan. Saudara-saudaraku, ada sebuah kisah, Jerome itu seorang bapak gereja yang mengumpulkan cerita tentang kehidupan pribadi Rasul Yohanes. Dan dia menceritakan di salah satu bagian, saudara-saudaraku, bahwa Rasul Yohanes, dia adalah rasul yang diberikan keistimewaan, tidak mengalami kematian akibat penganiayaan, tetapi dia mati dalam usia yang sudah renta dan lanjut. Dan ketika itu di Efesus, saudara-saudaraku, Yohanes yang sudah jompo ini didatangi oleh orang-orang Kristen pada hari Tuhan, hari Minggu. Bapak, Opa, apakah ada pesan dari Tuhan yang mau disampaikan pada ibadah kali ini? Oh, ada, katanya. Maka mereka membawa tandu dan mereka membawa Rasul Yohanes ke tengah-tengah perkumpulan jemaat. Dan pada waktunya Rasul Yohanes memberikan pesan Tuhan, begitu singkat. Little children, anak-anakku, love one another. Lalu kemudian dia berhenti, dia turun. Lalu kemudian orang-orang Kristen membawanya kembali ke rumah setelah ibadah. Minggu depan juga seperti itu. Bapak, Opa, ada tidak pesan Tuhan yang mau disampaikan kepada kami? Oh, ada. Maka mereka membawa menandu Rasul Yohanes ke tengah-tengah perkumpulan jemaat. Dan di situ dia memberikan pesan Tuhan yang singkat. Little children, love one another. Kasihlah satu sama lain. Lalu kemudian dia dibawa kembali pulang. Dan begitu terus berminggu-minggu, saudara-saudaraku. Sampai beberapa orang mulai menjadi resah dan tidak nyaman. Jangan-jangan Rasul Yohanes ini sudah pikun. Dia kan sudah jompo sekali. Maka itu aja yang terus diulang-ulanginya. Tetapi mereka terus membawa Rasul Yohanes untuk menyampaikan pesan Tuhan yang singkat itu. Sampai suatu kali seorang dari mereka bertanya, dan Rasul Yohanes menjawab, mengapa dia memberikan perintah seperti itu. Pesan yang singkat terus-menerus. Dia sadar bahwa itu pesan yang singkat, tetapi dia harus terus ulang-ulangi. Kenapa? Karena katanya, it's the Lord command. Itulah perintah Tuhan. Asal kamu bisa melakukan itu sudah cukup. Begitu penting, saudara-saudaraku, perintah untuk saling mengasihi. Terutama di zaman saat ini, saudara-saudaraku, di mana kasih menjadi semakin dingin, di mana setiap kesempatan orang-orang selalu berfokus kepada dirinya sendiri. Masa pandemi ini memunculkan sifat egois bagi setiap orang. Bagaimana dengan aku? Jikalau tidak aku yang pertama, maka aku akan ketinggalan. Ngapain aku memikirkan orang lain? Tetapi Rasul Paulus berdoa. Saya percaya bukan hanya bagi jemaat Tesalonika, tetapi juga bagi setiap jemaat orang Kristen di sepanjang zaman. Yaitu supaya Tuhan melimpahkan kasih kepada umatnya, orang-orang Kristen percaya. Supaya bisa menunjukkan kasih Allah itu, bukan hanya kepada sesama orang yang di dalam gereja, tetapi yang juga di luar gereja. Dan sebagai pokok doa yang ketiga, Rasul Paulus bermohon kepada Tuhan, supaya Tuhan kiranya menguatkan hati jemaat Tesalonika, dan membuat mereka dapat memelihara kekudusan, dan tidak bercacat celah. Saudara-saudaraku, ini penting. Doa-doa ini semua penting, saudara-saudaraku. Sedemikian penting sehingga berikutnya di pasal keempat kita melihat Paulus mendedikasikan satu perikop penuh untuk menasehati orang-orang Tesalonika supaya mereka semakin bersungguh-sungguh dalam hal kekudusan, supaya mereka semakin bersungguh-sungguh untuk saling mengasihi. Apa artinya, saudara-saudaraku? Pokok-pokok doa Paulus menjadi pokok-pokok ajarannya. Apa yang sangat dirindukannya untuk dialami oleh jemaat Tesalonika, dia sendiri berusaha untuk menasihatkan dan mengajarkannya.
Pokok-pokok doanya menjadi pokok-pokok ajarannya. Doanya menjadi khotbahnya. Saudara-saudaraku, itulah yang kita perlukan pada saat-saat ini. Mari kita saling mendoakan di antara sesama jemaat. Di antara orang-orang yang kita rindukan. Kita berdoa supaya mereka tetap terpelihara di dalam iman. Tetap terpelihara di dalam kasih. Kita berdoa supaya saudara-saudara kita di dalam Kristus itu tetap dapat mempertahankan kekudusan di masa-masa ini. Supaya mereka juga bisa menunjukkan kasih sebagaimana yang Tuhan kehendaki di antara kita. Jadi saudara-saudaraku, kita telah melihat ya, satu logika rohani Paulus. Jikalau dia merindukan jemaat, maka dia mendoakan jemaat. Dan kita juga melihat dua pokok utama dalam bacaan kita pada hari ini. Ungkapan syukur sukacita Paulus yang merindukan jemaat, dan dilanjutkan dengan pokok-pokok doanya kepada jemaat. Dan sekarang saudara-saudaraku, adalah waktu yang baik untuk kita melihat suatu aspek yang lain yang kita temukan di pasal yang ketiga. Kita melihat di pasal ini saudara-saudaraku mengenai peran Timotius. Paulus menulis 1 dan 2 Tesalonika, dan ada banyak pasal di dalamnya. Tetapi kita menemukan menariknya saudara-saudaraku, hanya di pasal yang ketiga 1 Tesalonika ini, Paulus menekankan tentang peran Timotius. Sekalipun Silas dan Timotius diutus untuk memperhatikan jemaat, tetapi Paulus hanya menyebutkan tentang Timotius di sini. Dan Timotius juga saudara-saudaraku yang kita tahu di dalam Filipi pasal yang kedua, Paulus mengutus Timotius untuk juga memperhatikan jemaat Filipi. Jadi kita melihat peran Paulus, peran Timotius itu diangkat di dalam pasal yang ketiga ini. Timotius berperan sebagai perantara. Timotius menjadi perantara antara Rasul Paulus dan jemaat. Ketika Paulus tidak memungkinkan situasinya untuk berjumpa tatap muka dengan jemaat Tesalonika, maka Timotius menjadi perantara. Dia menjadi messenger dua arah. Menyampaikan pesan dari Rasul Paulus dan menyampaikan kabar dari jemaat Tesalonika. Dan ribuan tahun yang sebelumnya saudara-saudaraku kita juga menemukan ada Musa yang diutus oleh Tuhan menjadi perantara di antara Allah dan di antara bangsa Israel. Musa menjadi perantara. Kita menemukan misalnya apa yang dikerjakan oleh Musa di dalam Keluaran pasal yang ke-19. Dia bolak-balik naik turun gunung Sinai. Dia naik untuk membawakan jawaban daripada orang-orang Israel, dan dia turun membawakan pesan firman Tuhan. Bolak-balik naik turun. Dia berlaku sebagai perantara. Itu suatu tugas yang tidak mudah Bapak Ibu ya, bagi seorang pria yang lanjut usia sudah berumur 80 tahun ke atas naik turun gunung. Tetapi keperantaraan Musa itu merupakan bayang-bayang kepada perantaraan yang sejati yang dijalankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus adalah perantara yang ultimat. Kristus adalah perantara antara Allah dengan manusia yang berdosa. Dan dikatakan dia perantara yang ultimat. Karena dia tidak hanya menyampaikan firman Allah kepada manusia dan mewakili manusia kepada Allah. Tetapi dia juga memeteraikan keperantaraannya itu dengan menyerahkan dirinya sebagai korban pendamaian. Dia adalah perantara yang ultimat. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah engkau sudah berdamai dengan Allah? Saya berbicara kepada Anda yang mungkin baru pertama kali mengikuti ibadah seperti ini, dan Anda yang mendengarkan akan khotbah ini, Anda yang mungkin terlahir sebagai orang Kristen tetapi engkau menyadari bahwa engkau belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan Allah yang engkau sembah, dan apalagi setiap hari engkau diseret-seret dengan kebersalahan, dosa-dosa yang engkau sendiri sadari dan engkau terus masih lakukan. Engkau membutuhkan perantara yang ultimat. Atau mungkin engkau adalah orang Kristen yang sudah percaya juga, tetapi setelah beberapa tahun, beberapa bulan belakangan ini, engkau merasa dirimu tidak lagi
seperti yang dulu. Ada banyak kegelisahan di dalam hati yang tidak bisa engkau ungkapkan kepada manusia. Dan engkau tahu bahwa engkau membutuhkan jawaban daripada Allah, tetapi engkau tidak tahu bagaimana caranya. Kristus adalah perantara yang ultimat. Penulis Ibrani mengatakan dia berdiri di hadapan Allah sebagai mediator, sebagai imam besar yang agung, yang berdoa. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita membutuhkan perantara yang ultimat. Dan itu kita temukan pada diri Kristus Yesus Tuhan kita. Kita membutuhkan perantara yang ultimat. Bukan hanya di dunia saat ini. Bukan hanya di zaman saat ini. Kita membutuhkan perantara yang ultimat. Supaya suatu hari nanti, saudara-saudaraku, suatu hari nanti, kita bisa bertemu muka dengan Allah pencipta kita. Dan kita juga bisa berkumpul bersama dengan orang-orang kudus di sepanjang segala zaman. Kita membutuhkan perantara yang ultimat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang telah menyatakan pribadinya, mewahyukannya secara sempurna di dalam Kristus Yesus. Yang telah memeteraikan akan pendamaian antara Allah dan kami manusia, dengan menjadi jalan penebusan di kayu salib itu. Dan Engkau terus Tuhan yang memelihara akan kehidupan umat-Mu, jemaat-Mu. Bukan hanya pada jemaat Tesalonika yang kami baca pada hari ini. Tetapi kami percaya bahwa Engkau terus memelihara akan semua umat Kristus yang tersebar di segala penjuru pada saat ini. Mendampingi, menguatkan, mengokohkan, menghiburkan, memberi sukacita di tengah-tengah segala ketidakpastian dan kesesakan hidup. Tuhan terima kasih, Engkau menghiburkan kami kembali, menyegarkan jiwa kami dengan firman-Mu. Dengan pengharapan dan janji yang Engkau nyatakan melalui pembacaan dan perenungan khotbah pada hari ini. Meteraikanlah Tuhan dalam kehidupan kami, dan biarlah Engkau Tuhan yang mengangkat kami untuk semakin dekat dan melaksanakan apa yang menjadi ketetapan dan kerinduan-Mu di dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah selesai menyampaikan akan apa yang telah Tuhan titipkan kepada hamba-Mu ini. Dan biarlah Roh Kudus terus bekerja sepanjang hari-hari kami dalam hidup ini. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan untuk pemberitaan firman yang kita ikuti bersama. Dan sekarang mari bersama-sama kita menaikkan pujian respon. Saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Oh How Good It Is. How good it is when the family of God comes together in spirit, in faith and unity, where the bonds of peace, of acceptance and love, are the fruit of His presence here among us. So with one voice we'll sing to the Lord, and with one heart we'll lift out its word, till the whole earth sees the Redeemer has come, for He dwells in the presence of His people. How good it is on this journey we share, to rejoice with the happy and weep with those who mourn, for the weak find strength, the afflicted divine grace, when we offer the blessings of belonging. So with one voice we'll sing to the Lord,
for He dwells in the presence of His people. Oh, how good it is to embrace His command, to prefer one another, forgive as He forgives, when we live as one. We all share in the love of the Son with the Father and the Spirit. So with one voice we'll sing to the Lord, and with one heart we'll live, as it were, till the whole earth sees the Redeemer has come, for He dwells in the presence of His people. Bersama-sama kita akan menaikkan segala hormat dan kemuliaan kepada Allah Tritunggal. Bersama-sama kita menaikkan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia Swaciptaan, puji Dia segenap malaikat, puji Bapa, Putra dan Roh. Amin. Doa berkat oleh Bapak Philip Manurung. Jemaat yang terkasih, kita hampir selesai dalam ibadah pada hari ini. Mari kita sekali lagi menyatukan hati kita di dalam doa. Bapa Surgawi, Engkau telah menuntun kami dengan Roh-Mu sepanjang ibadah pada hari ini. Dan sekalipun kami terpisahkan secara geografis, tetapi kami masing-masing telah menerima berkat rahmat daripada-Mu, melalui firman-Mu, melalui ibadah dan puji-pujian kami pada hari ini. Dan sekarang biarlah Engkau juga yang mengutus kami Tuhan, mengutus jemaat-Mu ke tengah-tengah dunia ini, sambil membawa berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan Allah kita yang telah dinyatakannya melalui Mazmur pasal 29. Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari bersyukur dalam doa pribadi kepada Tuhan untuk ibadah yang kita ikuti bersama. Demikianlah untuk ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam ibadah selanjutnya.